Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi vektor, di mana nanti video terkait materi vektor terbagi atas dua bagian. Yang pertama terkait dengan pendahuluan apa itu vektor, yang kedua nanti terkait dengan penjumlahan vektor. Untuk yang pertama ini, saya akan memaparkan terkait dengan pendahuluan vektor. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu terbagi menjadi dua, nilai dan arah. Berdasarkan nilai dan arahnya, yaitu yang pertama besaran vektor dan yang kedua ada besaran skalar. Nah, apa itu besaran vektor? Ternyata besaran vektor besaran fisika yang memiliki nilai maupun arah. Kalau besaran skalar, besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja. Jadi di sini yang membedakan adalah adanya arah untuk besaran vektor dan tidak adanya arah atau hanya nilai, yaitu besaran skalar. Maksudnya bagaimana nilai dan arah itu? Nah, untuk memahaminya, kalian bisa melihat contoh-contoh besarannya terlebih dahulu. Besaran vektor itu contohnya ada vektor gaya, vektor posisi, vektor kecepatan. Kalau besaran skalar ada suhu, ada massa, ada kelajuan. Nah, dan lain-lain, jarak. Di mana besaran vektor di sini contohnya misal gaya. Gaya itu memiliki nilai dan arah. Kenapa? Gaya misalkan gaya tarik. Gaya tarik pada suatu perlombaan tarik tambang. Maka nilai itu pasti berpengaruh. Apabila kedua kelompok itu melakukan lomba tarik tambang, untuk memenangkan, pasti kelompok yang menang itu punya gaya tarik yang lebih besar. Nah, arahnya itu bagaimana? Kalau arah di sini, kalau tadi saya contohkan tarik tambang, ada yang arahnya ke kanan dan juga ada yang arahnya ke kiri, saling berkebalikan. Nah, di sini arah itu sangat menentukan. Misalkan tarik tambang tadi yang memenangkan adalah grup A, di mana dia menarik tarik tambangnya itu ke arah kiri. Maka gaya yang besar tadi itu bernilai negatif karena di situ ke kiri dikasih simbol atau biasanya inisialnya itu dengan tanda negatif. Nah, berarti di sini ya ada nilai dan arah. Begitu pula dengan kecepatan dan percepatan. Kecepatan yang dikurangi itu nanti juga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, begitu pula dengan percepatan. Terus selanjutnya yang besaran skalar. Contohnya di sini suhu, massa. Nah, tentu saja kalian tahu bahwa suhu itu tidak memerlukan arah, hanya nilai. Oh, suhunya itu bernilai 100 derajat Celcius. Massanya ada 2 kilo. Nah, itu hanya nilai tanpa memerlukan arah. Selanjutnya, untuk bisa memahami, kalian
saya beri contoh. Pada intinya di sini kita itu membahas terkait dengan besaran vektor. Nah, besaran vektor merupakan besaran yang terdiri dari dua variabel, besar dan arah. Tadi sudah diketahui, besar itu nilai, arah itu arahnya. Contoh besaran vektor perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Contoh terkait dengan kecepatan. Pada hari Senin, Reno berangkat dari rumahnya di perumahan Muria Indah menuju ke SMA 1 Mbae dengan menggunakan motor dengan kecepatan sebesar 60 km per jam. Di sini nilai kecepatannya adalah atau besar kecepatannya adalah 60 km per jam. 60 km per jam itu besar atau nilainya. Arahnya kemana? Pastinya arahnya dari perumahan Muria Indah menuju ke SMA 1 Mbae. Nah, kalau kita bicara terkait mata angin, berarti dari perumahan Muria Indah ke SMA 1 Mbae itu adalah arah ke selatan. Jadi besaran vektor yang saya contohkan di sini ada gaya tadi dan ini ada kecepatan. Nah, besaran vektor karena dia memiliki besar dan arah, maka dia dapat dinyatakan dengan dua hal. Yang pertama, terkait dengan notasi atau lambang vektor, dan yang kedua dengan gambar anak panah. Notasi ini berupa tulisan, kalau gambar ya berupa gambar anak panah. Nah, di sini notasi lambang vektor. Notasi lambang vektor ini kan berupa tulisan ya, itu berupa tulisan bukan gambar. Itu dapat dinyatakan oleh dua hal. Yang pertama dinyatakan dengan huruf yang diberi tanda anak panah di atasnya. Ya, contohnya vektor gaya, cara penulisannya adalah F, atasnya ada anak panahnya. Vektor posisi R, ada anak panahnya. Vektor perpindahan delta R, ada anak panahnya atasnya. Apa itu bedanya vektor posisi dan perpindahan? Kalau posisi menyatakan posisi pada saat itu. Kalau perpindahan menyatakan adanya perubahan. Dia awalnya di posisi pertama, terus dia selanjutnya di posisi kedua, maka ada perpindahan. Perpindahannya itu apa? Ya R2 min R1 atau delta R. Nah, itu termasuk vektor. Terus ada vektor kecepatan, penulisannya gimana? Nah, seperti ini. Jadi, lambangnya itu bisa ditulis dengan anak panah di atasnya. Terus, penulisan yang kedua, ada cara lain, itu dengan ditulis cetak tebal. Nah, biasanya cetak tebal ini terdapat pada buku, karena kalau buku kan awal mulanya dari ketikan komputer, jadi bisa diatur tebal tipisnya. Tetapi kalau kalian menulis di buku tulis itu susah tebal tipisnya, sehingga kalian lebih cocok kalau menulis menggunakan cara yang pertama. Nah, ini contohnya untuk yang cetak tebal. F. Nah, contohnya tinggal ditebali saja. Ini khusus untuk penulisan di buku. Jadi kalian kalau menemukan di buku dengan cetak tebal, artinya itu adalah vektor, besaran vektor. Nah, selanjutnya tadi sudah lambang, sekarang vektor gambar. Vektor gambar itu menggambarnya berupa anak panah. Nah, vektor gaya bisa digambarkan dengan anak panah. Vektor perpindahan bisa digambarkan dengan anak panah. Dan lain-lain. Di sini kalau menggambarkan anak panah yang bawah ini namanya adalah pangkal vektor. Kalau yang ujung ada tanda anak panahnya, ada panahnya, itu adalah ujung vektor. Pangkal vektor dan ujung vektor. Nah, keterangan panjang vektor
menyatakan besar vektor. Nah, panjangnya ini berapa? Misalkan vektor gambar anak panah ini menyatakan gaya. Maka kita contohkan gaya di sini adalah sebesar 20 Newton, maka panjangnya vektor ini 20 Newton. Nah, kalau menuliskan vektor 10 Newton bagaimana? Kalau 10 Newton, gaya ya berarti separuhnya, harus proporsional. Kalau diketahuinya ini 20 Newton, maka untuk 10 Newtonnya setengahnya. Begitu pula contohnya ada vektor perpindahan. 5 meter. Misalkan vektor anak panah ini menggambarkan perpindahan 5 meter. Maka separuhnya, kalau kalian menggambar separuhnya, yaitu berarti 2,5 meter artinya. Nah, jadi panjang vektor itu sangat mempengaruhi cara membaca besarnya vektor itu berapa. Selain besarnya vektor itu berapa, panjang itu menunjukkan besarnya vektor itu berapa, ternyata arah vektor, arah anak panah itu juga menyatakan arah vektor. Contohnya, arah vektor perpindahan R itu ke kanan. Maka kalau kalian menuliskan arahnya ke kiri, berarti ini adalah min R. Arahnya berlawanan. Begitu. Kalau 2R berartinya 2 kali anak panah ini. Kalau min 2R, ya arah ke kiri 2 kalinya. Seperti itu. Terus, cara menggambar vektor gambar. Nah, 2F, 4F-nya ya 2 kali yang pertama. 6F berarti ya 3 kali yang pertama. Ini R, ini 2R. Berarti kalau ini kotakannya 4, ini kotakannya menjadi 8. Ini min R, terus ini min 2R. Arahnya ke kiri 4, ini arahnya ke kiri 8. Begitu. Jadi kalian harus bisa betul-betul menggambar vektor, di mana panjang dari anak panah itu sangat berpengaruh terhadap besarnya vektor. Hati-hati jika menggambar, harus proporsional. Nah, ini terkait dengan arah. Arah itu bisa ditunjukkan dengan arah mata angin. Atas itu biasanya utara, timur, selatan, barat. Sekarang bisa dinyatakan dengan sudut. Sudut itu ini, mulainya melingkarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini mulai dari 0 derajat, kemudian naik, jadi siku-siku 90 derajat, tambah lagi 90 jadi 180, tambah lagi jadi 270, hingga akhirnya satu lingkaran penuh itu 360. Artinya kalau 360 derajat itu kembali lagi ke posisi awal. Maksudnya gimana? Vektor itu kan tadi dinyatakan dengan anak panah. Kalau dinyatakan dengan anak panah, itu kan hanya menyatakan besarnya saja. Nilainya tadi nilainya 4F, 2F. Nah, bagaimana dengan arahnya? Kalau arahnya kalian bisa menyatakannya dengan sudut. Nah, contohnya ini panjang vektor A itu kalau dihitung panjangnya 2,5 meter, 2,5 cm. Arahnya itu 0 derajat atau searah dengan sumbu X positif. Arahnya, kalian bisa menulis sudutnya itu 0 derajat. Sekarang vektor B. Vektor B ini panjang anak panah ini 5 cm. Dengan arah membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi, kalau kalian mengukur sudut itu, hitunglah dari sumbu X positif. Sumbu X positif itu ini.
Kalau kita pasang vektor ini ke dalam sini, ini kan set. Nah, hitungnya dari sumbu X positif. Set. Sumbu X positif ini, hitungnya 120 derajat. Gimana dengan vektor C? Sumbu X positif ini, maka panjang vektor C, panjangnya itu ini, dihitung 2,2 cm. Arahnya bagaimana? Arahnya kalau dihitung dari sumbu X positif 25 derajat. Itu cara menentukan arah. Nah, di sini kalian sudah mengetahui cara menentukan besar atau nilainya bisa dengan penggaris. Kalau menentukan arah, itu bisa dengan sudut yang dibuat dari arah sumbu X. Nah, selain arah, saya kenalkan penguraian vektor. Bagaimana itu penguraian vektor? Tadi, penguraian vektor. Selain vektor itu punya nilai dan arah, bisa diuraikan. Vektor itu bisa diuraikan. Uraikannya kemana? Ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Saya ulangi, penguraian vektor itu selalu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Kata kuncinya, setiap vektor selalu dapat diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, karena tadi dia diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka vektor itu saling tegak lurus. Contohnya, saya punya vektor posisi ini. Panjangnya 20 meter. Ini seperti gambar. Uraikan vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi vektor posisi ini kalian uraikan ke arah sumbu X dan arah sumbu Y. Ini kalian, jika kalian uraikan ke arah sumbu X, kalian buat garis patah-patah, maka jatuh di sini. Maka jika kalian tarik garis dari pangkal menuju titik tadi, itu namanya adalah vektor Rx atau vektor yang diuraikan pada sumbu X. Rx. Cara mencari Rx bagaimana? Caranya adalah R cos theta. R-nya berapa, dia mengapit sudut berapa. Cos pakainya. Kalau dia mendekati sudut itu cos ke arah sumbu X. Tinggal dihitung tadi 20 meter, cosnya ini sudutnya 30 derajat. Hasilnya 10 akar 3. Nah, cos 30 ini dari mana? Nih, catatan. Sin cos, sin 00, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, dan seterusnya. Cos 01, cos 30 setengah akar 3. Karena cos 30 berarti kita mengambil setengah akar 3. Ini sudah harus hafal. Kalau terus selanjutnya diuraikan ke komponen sumbu Y. Berarti kalian harus menguraikannya ke komponen sumbu Y. Tek, 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 tek. Sumbu Y itu vertikal. Maka jatuhlah di sini. Kalau kita tarik dari pangkal menuju ke titik tadi, maka ini disebut vektor RY. RY itu adalah, ini salah penulisan ya, ini seharusnya ini RY, ini RY. Nah, RY adalah R sin theta. Tadi kenapa kok dia sin? Karena dia ini loh patokannya. Dia itu menjauhi sudut 30. Kalau cos itu dia mendekati sudut, mendekati sumbu X. Kalau dia sin, dia itu menjauhi sumbu X. Makanya dia sin.
tinggal dimasukkan sin 30 itu setengah dari sini. Maka nilainya 10. Jadi penguraian dari vektor perpindahan R ini itu kita namakan Rx dan Ry, di mana Rx dan Ry saling tegak lurus. Nah, itu saja pendahuluan dari vektor. Tadi ada cara penulisan dengan lambang, ada penggambaran vektor, ada sudut, dan ada cara penguraian vektor. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang penjumlahan vektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.